Nah, yang menarik adalah mulai tersiarnya wacana rumors ya kan, seolah-olah pada saat kongres nanti itu lagi-lagi sebagai tertuduh seperti biasa adalah Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe ya kan supaya kongres PDIP itu menghasilkan sebuah keputusan yang melahirkan PDIP baru kan begitu Bang. Nah, itu dilihat dari mulai diangkatnya faksi di internal PDIP antara faksi Puan Maharani ya kan dan faksi Nanan sama-sama Trah Soekarno. Nah, tetapi di lain pihak ada juga yang masih berharap dan berkeinginan tetap Bu Mega yang menjadi ketum entah sampai kapan. Nah, dari perkembangan itu kemudian kita melihat PDIP ini sekarang kan seolah-olah satu-satunya partai oposisi, Bang. Ya kan? Nah, Ya, sebelum kita melihat peran PDIP sebagai oposisi, jika memang ketumnya masih Bu Mega, nah, Abang melihat apakah benar saat ini di internal PDIP itu faksi putri dan putra ya, Bu Mega ini dalam kondisi ingin bertarung memperebutkan tongkat estafet dari kepemimpinan Bu Mega. Silakan Bang Zulfan. pertama saya kira ya, eh, ada isu-isu yang ingin mengganggu Kongres PDIP yang akan datang Ya, dan ingin melengsarkan Megawati, ya itu di dalam politik bisa saja terjadi. Tetapi kalau saya lihat, kemungkinan itu juga kecil. Nah, PDIP ini bisa melakukan konsolidasi organisasinya dengan baik, kemudian tingkat loyalitas dari DPD dan DPC di seluruh Indonesia itu solid. ya, Itu yang paling penting. Selama konsolidasi dilakukan, kemudian eh, soliditas dari DPD dan DPC dan loyalitas DPD DPC terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, ya saya kira agak sulit ya. Ada upaya-upaya untuk melakukan pelengseran terhadap Ibu Mega, gitu loh. Kecuali kemauan itu datang dari Ibu Mega sendiri, bahwa dia sudah, ya katakanlah dari aspek usia, sudah capek, kemudian harus diganti yang baru. Nah, di sini, di dalam konteks Mega misalnya tidak bersedia lagi, bermuncullah faksi-faksi yang ingin mengambil men-take over kekuasaan ketua umum itu, gitu loh. Jadi selama Mega masih mau tuh nggak ada problem, ya. Nah, dibuatlah situasi kalau Mega itu tidak mau lagi, maka ada faksi Puan, ada faksi Nanan misalnya. Sebenarnya Puan dan Nanan ini kan menjadi satu faksi masing-masing karena ini kan dimainkan oleh klik-klik yang ada atau oknum-oknum yang ada di lingkungan mereka, inner cycle ya, yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Karena kalau Nanan yang jadi misalnya gengnya Hasto masih eksis di PDIP. Kalau kalau faksinya Puan yang jadi, maka Bambang Pacul, Utut dan lain-lain itu nanti akan tetap eksis di PDIP. Nah, Nanan dan Meganya saya nggak yakin. Nanan dan Puan, saya nggak berapa yakin bahwa mereka itu akan konflik keluarga ya. Ini justru yang menciptakan konflik adalah masing-masing orang yang ada di lingkungan mereka gitu loh. Nah ini yang saya melihat. Nah kemudian bagaimana dengan faktor Pak Jokowi? Kita kan harus lihat apa kepentingannya Pak Jokowi, ya Jokowi untuk tetap mengganggu-ganggu PDIP. Saya kira dia udah capek lah
ya. Terbukti misalnya, kalau mau diganggu, itu di Jawa Tengah. Terbukti kan sekarang hampir 20 kabupaten kota di dalam pilkada kemarin, itu kan PDIP unggul. Dari 35 kabupaten kota, PDIP mendapatkan keunggulan 20 di kabupaten kota. Itu kan artinya bahwa Jokowi sebenarnya nggak ikut campur. Kalau dia mau main di situ, dibilang partai coklat, ya kan? Yang diisukan oleh kawan-kawan sebagian oknum-oknum yang ada di PDIP mengatakan ini ada permainan partai coklat, terutama Hasto, Deddy Sitorus dan beberapa orang. Itu sangat keliru gitu loh. Yang namanya partai coklat, kalau yang dimaksudkan itu adalah Polri, itu kan struktur organisasinya sampai ke desa, ya, sampai ke desa. Nah, kalau partai coklat ini betul-betul bergerak, bisa dikendalikan oleh Jokowi, saya kira satu kabupaten ataupun kota bisa nggak dapat PDIP. Iya, iya. Nah, itu indikasi, ya kan? Kita kan tidak boleh apa berasumsi, tapi ini kan indikasinya pun ada. Ya. Ya, karena yang kita maksud partai coklat Polri itu, dia sampai ke desa ada, dia bisa bermain gitu loh. Bisa menekan gitu kan, sebagai kekuatan penekan bagi masyarakat untuk memilih atau mengarahkan masyarakat untuk memilih satu calon tertentu. Ini kan bukti nggak ada gitu. Dan Puan pun merasa sudah mengeluarkan statement, Puan Maharani mengatakan bahwa PDIP di Jawa Tengah masih eksis. Memang betul di dalam pemilihan gubernur kalah, ya. Tetapi kalau diukur dari segi tingkat grassroots, masih 20 kabupaten kota itu dimenangkan oleh PDIP. Lebih dari separuh ya, Bang? Ya, lebih dari Betul. aduh, bayangkan aja. Ya, nah jadi kalau Pak Jokowi itu mau bermain, mengganggu PDIP, cawe-cawe, dia mainkan dulu tuh kabupaten kota, khususnya Jawa Tengah kan. Nah, nanti baru kepala daerah yang terpilih itu bisa mengarahkan DPD dan DPC untuk mengganggu Kongres di dalam. Gitu. Nah, ini kan terbukti tidak. Nah, jadi saya kira memang yang namanya PDIP kan masih partai besar, ya, dan kemudian dia berseberangan dengan mantan Presiden Jokowi yang juga kader PDIP. Jadi isu ini memang menarik, hot, aktual, gitu kan. Nah, orang-orang yang kehilangan isu seperti yang Anda sebut tadi, ada orang-orang yang framing bahwa ini mainannya Jokowi, nah mereka happy di situ main, gak ada lagi mainan lain, ya. Jadi yang mereka mainkan itu adalah isu Kongres PDIP akan diganggu. Siapa yang mengganggu? Ya, tudingannya paling gampang Jokowi, ya kan. Nah, ini terus supaya antara Jokowi dengan PDIP terus busuk nih. Nah, kita mengharapkan PDIP itu sadar bahwa hal-hal seperti ini tidak menguntungkan. Jangan PDIP ini, terutama Ketua Umum Megawati, dipakai oleh orang-orang yang liar, menurut saya. Kenapa saya bilang liar? Mereka tidak mempunyai institusi politik seperti partai politik, ormas, kan nggak ada. Ini kan gerakan personal. Nah, gerakan personal ini, dia tidak ada tanggung jawab, bebas melakukan apa saja, ya, sehingga bisa mengganggu kekuatan politik seperti partai PDIP ini, gitu. Ya, itu Eliud, Budi. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat ini menjadi rame itu adalah orang-orang di sekitar atau orang-orang inner cycle di sekitar Puan dan atau di sekitar Hasto ya, atau di sekitar Nanan ya, Bang Zulfan. Bukan mereka berdua sendiri sebenarnya ya. Nah, iya kan begini, kan semua itu saya kan tahu lah, misalnya Nasdem. Kita ambil contoh ya, Ya. karena saya baru saja belum setahun
keluar dari Nasdem, misalnya, ya kan? Nah, di Nasdem itu kan juga begitu. Tadinya kan ada faksi Ahmad Ali, Ya, ada faksi Prananda Paloh, kan gitu, ya kan? Mereka berdua sebenarnya nggak ada masalah, tapi orang-orang yang berada di dalam lingkungan inner circle mereka masing-masing itu yang menciptakan masalah, mhm, gitu, ya kan? Nah, jadi seolah-olah nanti suksesi Surya Paloh itu siapa gitu. Nah, Pranandanya biasa aja, Ahmad Alinya biasa aja. Jadi, dan Ahmad Ali itu misalnya keluar dari Nasdem bukan karena konflik dengan Prananda Paloh, dan persoalan-persoalan lain. Setahu saya setelah saya cek nggak ada hubungannya dengan Prananda Paloh gitu loh. Nah, jadi disinilah kita lihat bahwa yang elit yang ada di dalam partai itu mesti betul-betul paham dan sadar bahwa mereka sedang dimainkan oleh orang-orang tertentu dalam inner circle mereka, sebenarnya untuk kepentingan politik inner circle itu, untuk kepentingan politik oknum-oknum itu, bukan untuk kepentingan politik mereka. oke. Bang, sebenarnya pada pertengahan 2023 lalu sebelum Pilpres malah, itu sebenarnya sudah ada suara-suara dari Bu Mega sebenarnya sudah capek menjadi pengendali atau ketum dari PDIP, ingin segera ada semacam tongkat estafet. Bahkan itu oleh keluarga pada saat itu pernah Guntur Soekarnoputra bahkan sampai menulis sebuah artikel di Kompas yang justru digadang-gadang sebagai pelanjut dari Bu Mega tuh justru Pak Jokowi pada saat itu masih presiden, artinya belum belum ada geretakan ya. Nah, supaya apa? Tujuan dari Guntur pada saat itu dalam artikelnya mengatakan supaya Ibu Mega tidak kebingungan atau tidak pilih kasih antara ke Puan atau ke Nanan. Nah, sebenarnya Bang, dari kondisi saat sekarang, apakah menurut Bang Zulfan pada Kongres 2025 nanti PDIP itu memang sudah timing yang pas belum Bang untuk adanya apa eh, penyerahan dari ketum di luar Bu Mega, yang pasti itu adalah harus terahnya Bung Karno. Ya, kalau kita bicara terah Bung Karno, yang paling berpeluang hanya Puan dan Nanan. Memang sudah timing yang pas belum Bang? Kalau menurut Bang Zulfat kondisinya. Ya begini, kalau mau mendewasakan suasana demokratis di dalam PDIP, Mega itu harus memang melepaskan ketua umum, Iya, iya, iya. ya. Karena kan sekarang semuanya bertanya kepada ibu, tergantung kepada ibu. Ya kan dalam suasana demokrasi itu kurang sehat, ya. Bagaimana orang sudah bermusyawarah berhari-hari, sudah melakukan aktivitas meeting, rapat segala macam untuk mengambil satu keputusan, lalu ini terserah ke ibu. Nah, ini bagaimana? Kan jadi suasana pikiran-pikiran orang yang berdebat di dalam forum itu kan kurang mendapat apresiasi kan. Nah, oleh karena itu, ya itu wajar karena memang Megawati sangat karismatik di antara kader-kader PDIP. Tapi suasana itu tidak terus bisa dipertahankan. Justru menurut saya, Mega sekarang masih tetap sehat ya, masih bisa berpikir lah, nah, masih bisa memahami situasi politik internal dan eksternal partai. Nah, justru disitulah dia harus melepas. Supaya kalau terjadi apa-apa, misalnya apakah konflik, perbedaan yang baik yang biasa ataupun yang tajam, Mega masih bisa melakukan konsolidasi. Nah, kalau Mega itu nanti, eee, udah katakanlah ada sesuatu kita kan nggak tahu faktor usia dan lain-lain, ya, baru dia serahkan, itu saya kira bukan hanya berantakan, PDIP itu bisa bubar. Iya. Bisa ribut di masing-masing kabupaten, bisa ribut di masing-masing provinsi, ya kan, bisa ribut sampai tingkat nasional. Nah, itu jangan lupa di PDIP ini, yang gabung ke PDIP itu kan macam-macam model orangnya, ya kan? Jadi
itu harus dipahami. Jadi kalau menurut saya, sangat tepat kalau dalam Kongres Januari ini, Ibu Mega mengatakan saya, eee, tidak maju lagi. Nah terus bagaimana? Jangan juga dia serahkan kepada Nanan atau Puan. Saya serahkan kepada kalian DPD, DPC, siapa yang kalian pilih. Kalian sudah tahu ada calon misalnya Nanan atau Puan, ya kan? Nah, silahkanlah. Oke. Nah, kan dua-dua buat Bu Mega kan nggak ada masalah, ya kan? Katakanlah yang bermasalah di antara tadi kita sudah sebut ada klik-klik itu, ya. Dan, eee, Nanan dan Puan harus menunjukkan kepada kader-kader PDIP dan struktur-struktur PDIP sampai kepada tingkat kecamatan atau kelurahan bahwa mereka solid, Ya. gitu. Tidak ada konflik. Nah, kan memang kalau kita bicara kebutuhan partai, partai itu kan PDIP setelah Mega memang membutuhkan orang seperti Puan. Nanan kan agak tersembunyi, orang nggak tahu apa pikirannya sekarang, gagasannya sekarang. Dia kan tidak pernah bicara, tidak pernah berkomentar. Wah ini bahaya untuk menjadi ketua umum, itu harus diterima oleh Nanan, ya kan. Nah jadi mungkin nanti Ibu Mega bisa menjadi ketua dewan pembina, Nanan bisa menjadi ketua dewan pakar atau apapun namanya yang ada struktur di dalam, kemudian Puan ketua umum, itu solid. Makanya cerdas saya bilang SBY itu cerdas. Selama dia masih sehat, dia serahkan ketua umum itu kepada AHY. Ya kan? Bayangkan kalau SBY tidak ada, AHY ketua umum dapat gangguan kemarin seperti Muldoko segala macam, hancur. Karena ada SBY lah masih solid. Yang membuat Demokrat itu solid bukan AHY, tetapi SBY. Nah, SBY cerdas, pintar. Saya masih sehat, saya masih diakui, saya saya kasih ke AHY. Sehingga apapun yang dihadapi AHY, dia ikut menyelesaikan. Nah itu jadi menurut saya, Ibu Mega itu harus seperti itulah. Jangan terus digenggam sampai dia sendiri, maaflah, kita kan nggak tahu umur manusia, tiba-tiba siapa yang bertanggung jawab? Betul. Ya kan? Siapa yang bertanggung jawab? Wah ini jadi perang besar di internal PDIP ini, kalau mendadak seperti itu. Nah, jadi memang, eee, apa, harus memang ditetapkan dari sekarang oleh Ibu, misalnya 2 orang, terserah Nanan atau Puan, ya, silahkan kader-kader PDIP memilih. Nah, cuman kalau saya melihat, ini bukan soal senang atau tidak senang, karena saya nggak ada kepentingan Puan jadi ketua umum, saya nggak ada di situ, kepentingan saya juga nggak ada di situ, kemudian Nanan pun saya nggak ada kepentingan apa-apa. Tapi partai yang sudah dibangun dengan susah payah ini, saya mengenang bagaimana Pak Taufik Kimas mati-matian membesarkan partai ini. Ya kalau ambruk, ini kasihan sekali. Ya, iya. Kasihan sekali. Jadi oleh karena itu, eee, kalau menurut saya ya objektif objektif, memang yang selama ini dikenal sebagai figur politik di dalam PDIP, kalau bicara di lingkup keluarga Soekarno, selain Megawati ya Puan, gitu. Nah sehingga satu hal yang kita lihat, dia tetap mendapatkan posisi sebagai ketua DPR ya. Iya, ketua DPR. Artinya kan itu lobbyis. Politik ini kan salah satu kekuatan itu bukan hanya persoalan menentukan sikap, tapi lobby-lobby itu penting. Nah, lobby itu lahir dari sikap politik yang kita bangun, ya. Kalau sikap politik kita radikal, ekstrim, maka kita tidak bisa melakukan lobby. Tapi kalau sikap politik kita moderat, bisa menerima pikiran, pandangan, pendapat dari siapapun, dengan sikap moderat itulah kita lebih mudah melakukan lobby politik untuk mencapai satu target atau tujuan tertentu. Kaitannya dengan Pak Jokowi gimana, Bang Zulpan? Kalau kemudian masih ada unsur cawe-cawe di antara
cara yang tadi diusulkan tuh memang sangat menarik gitu Bang, artinya menghindari konflik, bukan ibu yang memilih ya kan, tetapi ibu membuat sebuah mekanisme, silakan kalian yang pilih dari DPD, DPC kabupaten kota ya kan, sampai ke kecamatan barangkali, di antara 2 ini kalian mau milih yang mana. Nah, bagaimana posisi dan kepengaruhan atau faktor Jokowi di situ, Bang Zulfan? Ya begini, kita kan nggak bisa membatasi Jokowi ikut atau tidak. Masa kita bilang, "Oh jangan ikut dong, ini politik kok." Ya kan? Jadi ada yang mengajak Pak Jokowi masuk, ada yang tidak setuju Pak Jokowi masuk. Atau semuanya tidak setuju, ada keterlibatan atau intervensi dari Pak Jokowi. Nah sekarang Jokowi kan kalau berjalan kan individual, ya dan personal dia, individual. Dia nggak punya kekuatan struktural atau organisasi untuk, mempengaruhi PDIP ini, gitu. Iya kan? Nah oleh karena itu menurut saya faktor Jokowi dianggap biasa ajalah. Mudius saya juga kalau punya akses ingin juga mendukung salah satu calon misalnya boleh aja. Iya iya. Iya kan? Nah yang kita khawatir kan bukan Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo ikut, nah itu presiden ini, Iya iya iya. iya kan? Ini Iya. presiden. Kalau presiden yang bilang Kapolri, Panglima TNI, Kasat, Kapolda, Kapolres semua ikut, gitu loh. Ya kan, kita kan udah tahu bagaimana di Kongres Golkar, ya kan, Edi Sudrajat kalah sama Akbar Tanjung, kan gitu, ya. Nah, jadi dan Akbar Tanjung kemudian di dalam 2004 apa itu, eee, kalah dengan Wiranto kan, sebagai calon presiden, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, eee, apa, selama orang itu tidak lagi mempunyai kekuatan politik dalam pengertian, punya pengaruh dalam struktur atau organisasi tertentu, seperti Polri ataupun TNI misalnya, maka Pak Jokowi panik kemudian. Nah, cuman kan orang udah kesetanan aja, ketakutan. Orang itu panik. Nah, ini kan karena terbangun kebencian di dalam diri orang-orang tertentu yang ada di PDIP, membisikkan Ibu Mega, menyampaikan kepada Ibu Mega, karena mereka mencari musuh bersama. Kan nggak mungkin musuh bersama itu Prabowo, musuh bersama itu Jokowi. Ini dipelihara terus musuh bersama ini, ya kan? Jadi teori Bung Karno dulu nih, dalam politik luar negeri kan, untuk membangun kekuatan di dalam negeri maka kita harus terus ciptakan musuh bersama. Ada yang namanya Malaysia, Singapura, ya kan, Inggris, Ya. itu dibuat semua tuh musuh bersama. Nah ini sekarang musuh bersama itu Pak Jokowi mau dipelihara. Jadi Jokowi tidur pun nggak buat apa-apa tetap dibangunkan, ya kan? Iya iya. Nah, Jadi itu lebih tuh. kepada strategi dari PDIP ya Bang ya, khususnya Bukan orang-orang bukan yang PDIP, diinginkan. ini bukan PDIP, ini maksud saya Hasto CS, bukan PDIP, Iya iya iya. ya kan? Nah inilah yang mereka selalu, membawa pikiran-pikiran ataupun, wacana-wacana seolah-olah, eee, Jokowi masih tetap ingin melakukan pengaruhnya untuk mengganggu PDIP kan gitu. Ya. Nah, Bang, terkait dengan, usulan yang pernah disampaikan oleh Guntur Soekarnoputra, setahun yang lalu itu, Bang, apakah itu ya sudah nggak relevan saat ini, Bang Zulfan? Ketika, ada orang tengah dengan tingkat elektoral yang tinggi, dengan tingkat popularitas yang tinggi, dengan pengalaman yang tinggi dalam politik, ya, sebagai orang tengah. Abang melihat memang secara psikologis saat ini ide itu sudah tidak relevan atau gimana, Bang? Ya kan ide itu sudah terbantah sendiri ketika menjelang pilpres Guntur itu kan menghujat-hujat Jokowi kan. Jadi otomatis ya apalagi untuk menjadi ketua umum PDIP, jadi sudah nggak relevan lagi. Oke. Karena bagi Guntur sendiri menganggap Jokowi itu sudah jauh sekali menyimpang, ya kan? Jadi udah nggak relevan lagi itu, ya.